Soekarno lahir dengan nama Kusno yang diberikan oleh orang tuanya, akan tetapi, karena ia sering sakit maka ketika berumur 11 tahun namanya diubah menjadi Soekarno oleh ayahnya. Nama tersebut diambil dari seorang panglima perang dalam kisah Baratayuda yaitu Karna. Nama Karna menjadi Karno, karena dalam bahasa Jawa huruf A berubah menjadi O, sedangkan awalan Su memiliki arti baik. Soekarno dilahirkan dengan seorang ayah yang bernama Raden Sukemi Sosrodihardjo dan ibunya yaitu Ida Ayu Nyoman-rai. Keduanya bertemu ketika Raden Sukemi yang merupakan seorang guru ditempatkan di Sekolah Dasar Pribumi di Singaraja, Bali. Nyoman-rai merupakan keturunan bangsawan dari Bali dan beragama Hindu, sedangkan Raden Sukemi sendiri beragama Islam. Mereka telah memiliki seorang putri yang bernama Sukarmini sebelum Soekarno lahir. Ketika kecil Soekarno tinggal bersama kakeknya, Raden Harjokromo di Tulung Agung, Jawa Timur. Di Surabaya, Soekarno banyak bertemu dengan para pemimpin Sarekat Islam. Organisasi yang dipimpin Cokroaminoto saat itu, seperti Alimin, Muso, Darsono, Haji Agus Salim, dan Abdul Muiz. Soekarno kemudian aktif dalam kegiatan organisasi pemuda Trikoro Darmo yang dibentuk sebagai organisasi dari Budi Utomo. Nama organisasi tersebut kemudian ia ganti menjadi Jong Java, Pemuda Jawa, pada 1918. Selain itu, Soekarno juga aktif menulis di harian Utusan Hindia, yang dipimpin oleh Cokroaminoto. Tamat HBS Surabaya bulan Juli tahun 1921. Bersama Joko Asmo rekan satu angkatan di HBS, Soekarno melanjutkan ke Teknik Sehuge School T, Bandung. Sekarang ITB, di Bandung dengan mengambil jurusan Teknik Sipil pada tahun 1921. Setelah 2 bulan dia meninggalkan kuliah, tetapi pada tahun 1922 mendaftar kembali dan tamat pada tahun 1926. Soekarno dinyatakan lulus ujian insinyur pada tanggal 25 Mei tahun 1926 dan pada Dies Natalis ke-6 TH Bandung tanggal 3 Juli tahun 1926 dia diwisuda bersama 18 insinyur lainnya. Saat di Bandung, Soekarno tinggal di kediaman Haji Sanusi yang merupakan anggota Sarekat Islam dan sahabat karib Cokroaminoto. Di sana ia berinteraksi dengan Ki Hajar Dewantara, Cipto Mangunkusumo, dan Dr. Dawes Dekker, yang saat itu merupakan pemimpin organisasi National Indische Party. Soekarno membidik Jakarta sebagai wajah Indonesia terkait beberapa kegiatan berskala internasional yang diadakan di kota itu, namun juga merencanakan sebuah kota sejak awal yang diharapkan sebagai pusat pemerintahan pada masa datang. Beberapa karya dipengaruhi oleh Soekarno atau atas perintah dan koordinasinya dengan beberapa arsitek seperti Frederick Silaban dan R.M. Sudarsono, dibantu beberapa arsitek junior untuk visualisasi. Beberapa desain arsitektural juga dibuat melalui sayembara. Masjid Istiqlal, 1951, Monumen Nasional, 1960, Gedung Konevo, Gedung Sarinah, Wisma Nusantara, Hotel Indonesia, 1962, Tugu Selamat Datang, Monumen Pembebasan Irian Barat, Patung Dirgantara. Masjid Istiqlal yang dirancang oleh seorang Nasrani bernama Friedrich Silaban ini ternyata syarat akan makna. Dalam desainnya, Friedrich memasukkan banyak simbol yang berkaitan dengan Islam dan Indonesia. Kubah Masjid Istiqlal memiliki diameter 45 meter yang melambangkan tahun kemerdekaan Indonesia, 1945. Terdapat ukiran ayat kursi yang melingkari bagian dalam kubah. Masjid tersebut juga ditopang oleh 12 tiang yang melambangkan hari kelahiran Nabi Muhammad yang jatuh di tanggal 12 Rabiul Awal. Selain itu, Masjid Istiqlal memiliki 4 lantai balkon dan 1 lantai dasar. Kelima lantai ini melambangkan 5 rukun Islam, jumlah salat wajib dalam sehari, serta jumlah sila dalam ideologi negara Indonesia, Pancasila. Lalu di bagian luar masjid, terdapat menara yang memiliki tinggi 6.666 cm. Angka ini melambangkan keseluruhan jumlah ayat dalam Al-Quran. Menara masjid yang hanya berjumlah 1 ini melambangkan tanda keesaan Allah. Di Masjid Istiqlal juga terdapat beduk raksasa yang terbuat dari pohon kayu meranti. Beduk ini berusia sekitar 300 tahun. Di beduk tersebut terdapat ukiran kaligrafi berbahasa Arab gundul yang jika diperhatikan menyerupai sosok Semar dalam dunia pewayangan Jawa. Beberapa ajimat yang diyakini sebagian orang dimiliki Soekarno adalah Aji Lembu Sekilan. Ajimat ini konon dimiliki Patih Gajah Mada.
Kehebatan ajimat ini sanggup melindungi pemegangnya dari bahaya. Ajimat dan benda pusaka lain yang diyakini dimiliki Soekarno adalah wesi kuning. Beberapa orang dekat Soekarno meyakini, kemanapun dia pergi selalu mengantongi benda pusaka sebesar lidi ini di bajunya. Khasiat benda ini sama dengan aji lembu sekilan. Ajimat ini konon pernah dimiliki oleh Adipati Menak Jinggo yang melakukan perlawanan terhadap Majapahit untuk mengawini Ratu Majapahit Dewi Suhito. Pemegang benda pusaka ini diyakini akan terlindung dari berbagai mara bahaya dan kejahatan musuh. Konon kabarnya, pusaka ini sudah dimusnahkan dan serpihan kecilnya saja yang dipegang Soekarno. Benda keramat lain yang dimiliki Soekarno adalah tongkat komando yang selalu dibawa kemanapun dia pergi. Tongkat itu diyakini memiliki kekuatan gaib, karena berisi keris pusaka yang sangat sakti. Tongkat komando Soekarno dibuat dari kayu pucang kalak. Kayu jenis ini dianggap memiliki khasiat kanuragan. Bila ditaruh di atas air, maka bayangan kayu ini akan menyerupai ular yang sedang berenang. Kelebihan keris pusaka ini sanggup melindungi pemegangnya dari bahaya yang mengancam. Keris ini juga sanggup meluluhkan hati para lawannya, menimbulkan rasa iba, dan bisa menambah kewibawaan. Benda pusaka lain yang diyakini dimiliki Soekarno adalah keris pusaka peninggalan Perang Puputan di Bali. Keris ini pernah digunakan Raja Singasara untuk berperang dan telah menelan banyak korban jiwa. Sebagai keturunan Raja Singasara dan Nyai Ageng Serang, Soekarno diyakini mewarisi keberanian dan kesaktian kedua pejuang itu. Sebagian orang Bali bahkan menganggapnya sebagai penjelmaan dewa. Setiap kali Soekarno mendatangi Bali, wilayah itu kerap dituruni hujan. Hal ini sangat disyukuri masyarakat Bali yang wilayahnya kerap dilanda kekeringan. Kebetulan ini dianggap sebagai kesaktian Soekarno. Saat Soekarno kecil, konon dia sudah bisa melihat hal-hal gaib. Bahkan, diceritakan para orang tua di Trenggalek, Soekarno bisa menyembuhkan orang sakit. Kesaktian Soekarno kecil ini telah menjadi legenda. Dalam buku autobiografinya Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat karangan Cindy Adams, dirinya pernah menyinggung soal ini. Pernah ada seorang yang anaknya sakit minta disembuhkan oleh Soekarno. Banyak orang percaya, aku adalah seseorang yang memiliki kekuatan supranatural yang mampu melakukan penyembuhan, katanya. Dia menceritakan, ada seorang petani kelapa yang anaknya sakit keras bermimpi. Hanya air pemberian Soekarno yang bisa menyembuhkan penyakit anaknya. Petani itu lalu menemui Soekarno dan meminta air. Aku tidak bisa berdebat dengan dia, karena orang Jawa percaya kepada mistik, dan dia yakin bahwa anaknya akan meninggal kalau tidak memperoleh obat dariku. Sambung Soekarno di halaman yang sama. Saat itu, Soekarno yakin bahwa semua air mengandung zat-zat yang dapat menyembuhkan. Maka, diambillah air ledeng dari dalam dapur dan diberikannya kepada petani kelapa itu untuk dibawa pulang. Seminggu kemudian, petani itu kembali dan melaporkan bahwa anaknya yang sakit keras telah sembuh. Cerita ini lalu tersebar dari mulut ke mulut. Pada lain kesempatan, saat Soekarno mengunjungi sebuah desa kecil di Jawa Tengah, ada seorang ibu yang mendekati ajudan Soekarno dan meminta sisa makanan dari piring yang digunakan dirinya. Ibu itu berkata bahwa dirinya sedang hamil, dan dia ingin anak laki-laki yang berada di dalam kandungannya mirip dengan Soekarno. Caranya adalah dengan memakan sisa makanan yang dimakan Soekarno. Mendapati dirinya diperlakukan seperti itu oleh sebagian masyarakat Indonesia, Soekarno mengaku sangat senang. Karena dengan begitu, dia merasakan wibawanya sebagai pemimpin semakin kuat. Hal itu dengan tegas dia ungkapkan saat dirinya dianggap penjelmaan Dewa Wisnu oleh orang Bali. Menurut Soekarno, pemujaan yang begitu besar terhadap dirinya membuktikan bahwa rakyat mencintainya. Soekarno mendapat ancaman pembunuhan lebih dari 7 kali dan tidak ada yang berhasil. Setidaknya, hal itulah yang diungkapkan Soekarno dalam pidato pelengkap Nawaksara. Lolosnya Soekarno dalam upaya pembunuhan-pembunuhan ini dinilai sebagian orang, karena kesaktian yang dimilikinya. Soekarno dianggap memiliki banyak ajimat dan benda pusaka yang melindunginya. Syukur alhamdulillah, saya dalam semua peristiwa itu dilindungi oleh Tuhan. Kalau tidak, tentu saya sudah mati terbunuh. Dan mungkin, akan saudara namakan tragedi nasional, kata Soekarno dalam pidatonya. Mengenakan peci hitam dalam berbagai event baik dalam negeri maupun di luar negeri telah menjadi ciri khas Bung Karno. Salah satu tokoh NU, Kiai Wahab mengatakan bahwa peci Bung Karno mendapat berkah. Hal ini dikarenakan ketika Bung Karno berkunjung ke Mesir, beliau disambut dengan nama Ahmad Soekarno.
Bung Karno yang terkenal dengan harismanya yang luar biasa itu menepuk bahu Kiai Haji Wahab Hasbullah. Ketika itu Bung Karno menepuk sambil berkata, "Ikut pendapatku." Maksudnya Bung Karno saat itu agar Kiai Haji Wahab Hasbullah berada di pihaknya saat rapat nanti dan tidak menyangkal pendapatnya. Ajaib, setelah mendapat tepukan bahu dari Bung Karno, mendadak tubuh Kiai Haji Wahab Hasbullah terkunci layaknya patung dan tidak bisa digerakkan. Bahkan mulutnya tak sanggup lagi berucap sepatah kata pun. Peristiwa aneh ini dialami Kiai Haji Wahab Hasbullah sekitar 10 menit. Selama itu pula Kiai Haji Wahab tak ubahnya patung di ruang rapat. Meskipun diam mematung, kesadaran Kiai Haji Wahab Hasbullah tidak hilang. Ia berusaha melawan dengan menggerakkan tubuhnya, tapi gagal. Tidak kehabisan akal, Kiai asal Jombang ini lalu membacakan hizib di dalam hatinya agar bisa lepas dari trik Bung Karno. Selama Kiai Haji Wahab Hasbullah terdiam mematung, Soekarno pura-pura tidak memperhatikan dan keliling menyalami para tamu satu persatu dengan penuh senyum. Usaha Kiai Wahab tidak sia-sia. Setelah melafalkan beberapa hizib akhirnya Kiai Haji Wahab bisa lolos dari sikap kaku bak patung. Tanpa banyak bicara, Kiai Haji Wahab langsung berdiri dan mendekati Soekarno yang baru saja duduk di kursinya. Tak mau kalah, Kiai Haji Wahab lalu melakukan hal yang sama yaitu menepuk pundak Bung Karno sambil berkata, "Aku punya pendapat sendiri." Saat mendekati sampai menepuk pundak Bung Karno, Kiai Haji Wahab Hasbullah membaca beberapa hizib. Efeknya adu kesaktian terjadi di sini. Sejurus kemudian Bung Karno langsung terdiam sekitar 30 menit tanpa bisa bergerak, sama seperti yang dialami Kiai Haji Wahab Hasbullah sebelumnya. Peserta rapat pun heran dengan bahasa tubuh Bung Karno yang tampak seperti patung dan membuat peserta rapat saling bertanya, tapi tak berani menegur. Di sisi lain, Kiai Haji Wahab Hasbullah tampak santai menikmati ruangan yang penuh tanda-tanda. Keduanya juga mengakui kelebihan masing-masing. Sebagai pemimpin, Bung Karno sering meminta doa ke Kiai Wahab. Meskipun Soekarno pernah jadi pengurus Muhammadiyah dan Kiai Haji Wahab Hasbullah adalah tokoh sentral Nahdlatul Ulama, tapi hubungan keduanya tetap akrab. Soekarno memiliki dua guru yang memberikan kekuatan mental spiritual hingga ia sangat kuat. Dua guru tersebut adalah Raden Mas Panji Sosrokartono dan Abdurrahman dari Petojo Selatan Jakarta. Pengakuan Soekarno terhadap ketokohan Raden Mas Panji Sosrokartono juga disampaikan dalam buku Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat yang ditulis oleh Cindy Adams. Pada buku biografi ini, Soekarno menyebut sahabatnya ini sebagai seorang tokoh kebatinan yang sangat dihormati di Bandung. Pada malam menjelang putusan hakim itu dibacakan, 6 orang kawan pergi ke rumah Dr. Sosrokartono, seorang tokoh kebatinan yang sangat dihormati di Bandung. Sebagaimana kemudian diceritakan kepadaku, ke-6 orang itu ingin menenangkan pikiran dan meski hari sudah lewat tengah malam, mereka datang juga ke rumah Dr. Sosrokartono. Tanpa memberitahu terlebih dahulu, seorang pembantu yang membukakan pintu memberitahu mereka, Pak Dokter sudah menunggu-nunggu dan mengiringkan mereka ke ruang dalam, di mana 6 buah kursi telah disusun dalam posisi setengah melingkar. Kawan-kawanku itu tentu saja heran, tanpa lebih dulu bertanya tentang maksud kedatangan mereka. Tokoh kebatinan itu hanya mengucap 3 buah kalimat, Soekarno adalah seorang satria. Pejuang seperti satria boleh saja tersungkur, tetapi ia akan bangkit kembali, waktunya tidak lama lagi. Soekarno dalam banyak langkah mengambil keputusan besar, termasuk menentukan hari dan tanggal kemerdekaan Indonesia, seringkali berdiskusi dan meminta pendapat para ulama di antaranya Habib Ali Kuitang. Maka, ditentukanlah hari penuh berkah pada hari Jumat pagi pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 yang juga bertepatan dengan 17 Ramadan. Tentu, kesesuaian ini bukan semata karena kebetulan atau kecocokan tanpa sengaja, melainkan atas dasar petunjuk istikharah, isyarat kewalian serta doa dari para ulama dan habaib. Misteri Karang Kursi yang berada di Pantai Karanghawu Desa Cisolok, Kecamatan Cisolok, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Selama ini Karang Kursi di Pantai Karanghawu itu dipercaya sebagai salah satu singgasana Ratu Pantai Selatan, bahkan disebut-sebut sebagai tempat bertemunya Ratu Pantai Selatan dengan Soekarno. Konon menurut cerita sebagian warga, Goa Gunung Karanghawu dipercaya sebagai tempat persinggahan Ratu Pantai Selatan, dan digunakan tempat peristirahatan bagi Presiden pertama Republik Indonesia Soekarno saat berada di kawasan Pantai Karanghawu. Di Pantai Karanghawu terdapat makam-makam petilasan para penyebar agama Islam di kawasan selatan Sukabumi yang pernah diutus oleh para wali. Di antaranya adalah makam Eyang Sanca Manggala,
makam Eyang Jalah Mata Makuta dan makam Eyang Syekh Husni Ali yang sengaja diutus menyebarkan agama Islam. Menurut masyarakat setempat, Soekarno kerap bertapa di salah satu goa di Alas Purwo. Hingga saat ini goa istana masih digunakan sebagai tempat pertapaan dengan tujuan mendapatkan wangsit agar dipermudah dalam segala urusan. Menurut sejarah juga, Indro Kilo Prigen biasa digunakan Soekarno untuk menyepi. Sementara masyarakat setempat mengaku bahwa Bung Karno melakukan pertapaan untuk mendapatkan wahyu Cakraningrat. Selain itu, Bung Karno juga mendapat pusaka yang digunakan untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Alas Ketonggo Ngawi. Alas Ketonggo merupakan kawasan hutan jati. Di hutan ini terdapat pemakaman Prabu Brawijaya kelima yang lari dari kerajaan Majapahit karena serangan dari kerajaan Demak. Alas ini dipercaya memiliki kekuatan mistis karena dianggap sebagai gerbang gaib. Gerbang tersebut dipercaya sebagai pintu yang menghubungkan dunia manusia dengan dunia gaib. Di area hutan ini juga terdapat pesanggrahan Soekarno yang merupakan tempat untuk bertapa. Goa Ratu hingga saat ini biasa dikunjungi oleh masyarakat Indonesia untuk melakukan meditasi dan memohon sesuatu kepada Sang Pencipta. Menurut masyarakat sekitar, Presiden Soekarno dan Soeharto pernah menyepi di goa ini. Gunung Munara Rumpin Bogor. Tempat ini dianggap sakral dengan bukti adanya titik yang sering dijadikan tempat untuk pertapaan. Di area gunung ini juga terdapat goa yang diberi nama Goa Soekarno lantaran sering digunakan Bung Karno bersemedi.